Bentar bang, nanti saya sedikit aja baru abang ya. Ya oke ya. Ya, jadi di sini kami mempertuhankan Yesus itu, dia punya kuasa, dia punya mukjizat. Ya, kemudian kenapa kami mempertuhankan dia? Karena kami menaklukkan diri ya, sepenuh kepada dia sesuai definisi tadi yang aku katakan. Jadi kita kembali ke definisi sesuai dengan sudut pandang kita tadi. Ya, kita jelaskan sesuai iman kita. Nah, kami mempertuhankan dia karena kami menaklukkan diri sepenuhnya kepada dia. Karena kami juga menganggap dia punya kuasa, punya mukjizat. Ya, sebab dia itu diutus oleh Allah yang benar. Allah yang benar telah memberikan segala kuasa. Oh, berarti kau mempertuhankan ya, bukan dia mengakui dia sebagai Tuhan ya, mempertuhankan ya kalian ya. Oke, mau lanjut apa saya yang duluan? Enggak, kau kemana-mana, entah kemana-mana. Lain ditanya macam satu kampung, tanya aku satu kata aja satu kampung kau gambarkan. Yang dijelaskan aja, apa definisi Tuhan di dalam keimanan kalian? Apakah dia Maha Pencipta? Oh, abang ini nggak mengerti tadi penjelasan saya. Bukan, Tuhan di agama kalian itu Maha Pencipta tidak? Abang mau bernarasi duluan apa enggak? Bukan, sekarang aku tanya aja, kau bernarasi kau macam mau jualan kau di pasar. Tuhan itu Maha Pencipta tidak? Di dalam sudut pandang orang Kristen ya, kalau kita berbicara Tuhan kan aku sudah bilang tadi ya, oke ya. Di dalam sudut pandang orang Kristen. Udah jawab aja bang, Tuhan itu Maha Pencipta tidak? Dengar dulu ya. Kau dengar, kau jawab aja, kau melebar-lebar kemana macam kau di sini bukan gereja. Di sini kita membuka akal, Omor. Apa yang ditanya entah kemana kau perginya? Jualan sempak aja kau cocok. Oke, saya tanya, di dalam keimanan Kristen, Tuhan itu Maha Pencipta apa tidak? Oke, aku ikutin abang ya. Maha Pencipta. Maha Pencipta ya. Oke, apa yang diciptakan oleh Yesus? Yahweh ya. Apa yang diciptakan oleh Yesus? Kok aku tadi bilang Yahweh, kok malah nanya Yesus? Ya udah Yesus. Oh, Yesus bukan Tuhan. Dengar dulu, ya udah aku bilang Yesus, oke tentang Yesus ya. Yesus membangkitkan orang mati. Tadi kau udah sepakat ya, tadi kau udah sepakat ya bahwa kau mempertuhankan Yesus dan Tuhan itu adalah Maha Pencipta. Nah, apa yang telah diciptakan oleh Yesus? Ini abang ini nggak ngerti, karena aku tadi udah bilang ya, kami mempertuhankan Yesus karena dia itu adalah diutus oleh Allah yang benar. Dengar enggak sih? Oke, ya, bacakan kamu ya, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar ini yang mana? Nah, iya benar. Terus kenapa abang bantai tadi? Ya yang mana Allah yang benar ini? Ya Allah, aku lempar juga kau pakai sempak nanti biye. Ini. Satu-satunya Allah yang benar ini yang mana? Ya. Argumen abang yang menjawab sendiri inilah. Iya yang mana satu-satunya Allah yang benar ini mana, Lohor? Terus aku tadi mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar. Abang ini iya di sini dikatakan di Yohanes 17 nomor 3. Ya, satu-satunya Allah yang benar. Kau tunjuk aja siapa Allah yang benar ini. Bang, oke, abang mengakui. Ya sekarang aku tanya abang sekarang udah mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar. Aku enggak. Serius. Memang, ya diutus, tapi bukan Allah kalian, bukan Tuhan kalian. Yesus itu utusan Allah kami. Allah yang benar, Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Bapa. Ya kawan-kawan ya, seluruh kawan-kawan di bawah dengar ya. Dia mengatakan, dia udah mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar. Memang Yesus utusan, betul. Kau mengakui Yesus utusan. Ya? Kau sepakat Yesus bukan Tuhan. Yesus itu utusan. Kawan-kawan dia dengar. Kenapa kau mempertuhankan utusan? Aku ikut narasi dia. Kenapa kau mempertuhankan utusan? Oke, bisa aku ngomong lagi? Jawab. Nah, makasih kau tadi mengatakan Yesus itu diutus oleh Allah yang benar. Betul. Yesus diutus. Iya, oke. Nah, sekarang kita merujuk kepada Allah yang benar ini. Allah yang benar ini tahu segala-galanya tidak? Oke, bagus. Ini saya ikuti narasi. Allah yang benar ini tahu segala-galanya tidak? Diam ya. Diam. Nggak jawab. 5 menit aja. Allah yang benar ini mengetahui segala-galanya tidak?
Jangan panas dulu ya, saya aku Bukan. ikutin kau. Allah yang benar itu mengetahui segala-galanya, iya apa Ini lah, tidak? kawan-kawannya ini. Gak bisa jawab. Macet. Bisa aku Macet buktikan ini nggak, Bang? hotelnya. Ya, kasihkan waktu aku buktikan nggak bang? Bang, kasihkan waktu aku buktikan. Aku tunjukkan data. Kau jangan menipu di sini. Kau menipu. Sekarang kita tiktokan aja. Kawan-kawan Gunakan ya, akal dan ini pikiranmu. udah jelas Ya, kawan-kawannya. apakah ya Allah yang benar itu mengetahui apa yang akan terjadi? Ya, ini makanya kalau diskusi Jawab aja, jangan nggak berani sampai jawab. awam. Yang nggak Jangan berani sampai jawab. awam. Karena Bisa nggak saya Tuhan ngomong? Bapa kau itu tidak mengetahui. Bisa nggak saya ngomong bang? Sekarang diskusi kita tiktokan aja ya. Sekarang kau menganggap Yesus sebagai Tuhan apa bukan? Aku bisa ngomong bentar mau Enggak, kau usah kau ceramah. Kita tiktokan aja, jawab aja, singkat. Yesus Abang Tuhan. kenapa kepanasan, Bukan. abang? Iya, udah gitu aja. Gini, oke bang ya. kita Jangan kau diskusi. ceramah di sini. Maksudnya abang diam biar aku buktikan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar ya, bukan Allah-alahan gitu. Aku tunjukkan data semua. Sekarang Allah yang benar ini dulu kita rujuk. Allah yang benar ini mengetahui segalanya tidak? Benar itu sudah kawan. Aku suka gitu. Dengar, kau paham tak? Allah yang benar Aku ini ikutin kau aja. mengetahui segala Gimana? sesuatunya Udah. apa tidak? Ya, bisa kita Iya. 5 menit mau nggak? Kau jangan kau berdusta di sini. Kau ngarang kau dari tadi, data kau nggak ada. Oke, aku tunjukkan data. Mau nggak? Kau tunjukkanlah. Oke ya, sekarang aku tunjukkan data ya. Biar kau tahu itu bahwa di dunia ini ya tidak ada Tuhan Indonesia, Tuhan Arab, Tuhan Kepala otak kau tak kemana-mana lah kau tanya. Kau ini memang nggak ada otak kau ini ya. Ludahin juga kau. Jangan merujuk, kita konsep ketuhanan dulu. Ya nggak ada Allah ini pun nggak ada, Jawa pun, Padang pun nggak ada, memang nggak ada. Udah Allah itu nggak ada. Hah? Kau tak kemana-mana ini. Apa bang ini bukan masalah. Kita kan berbicara tentang Allah Tuhan ya. Aku Sekarang tunjukkan datanya, serius. kita kau Mau bukan nggak? khotbah menurut keimanan kau di sini longor. Kita menggunakan Mau nggak? akal dan pikiran kita dulu mengetahui Tuhan itu seperti apa. Konsep ketuhanan itu seperti apa. Di dalam konsep ketuhanan itu pencipta langit dan bumi, tidak mati, maha kuasa, maha segala-galanya. Sepakat? Iya kan bisa kita jelasin ya 5 menit ya. Jangan kau Benar ngatur di sini, kita tiktokan aja. Langsung aja kau jawab. Jangan kau menceramah di sini. Tak kemana-mana, kejadian, kecelakaan, kebakaran kau bawa di sini. Inilah aku bilang ya, cuman mau sama orang yang nggak tahu ya. Kalau sama Bodoh, kita, kau bilang sama kau dari tadi ya. 1 Korintus 4:10 ha, sungguh bodoh lah, memang bodoh. Ya, binatang, kau bodoh kau dah. Dari tadi pun ditanyakan khotbah pula kau di sini, ketawa kau. Aku dari tadi kubiarkan baik-baik. Kita bertanya di sini. Konsep ketuhanan di Kristen itu Abang seperti ini apa? ketebasan ini, Kau abang jelaskan dulu. aja secara logikamu. Oke, ini ada yang kepanasan. Kenapa kalian mau turunin saya ya? Di sini saya mau tunjukkan data semua bahwa kita hidup di dunia ini, kita menyembah Tuhan yang benar itu adalah Tuhan bangsa Israel. Oke? Kan Mau nggak saya itu tunjukkan klaim dengan kau, kita? itu klaim kau bodoh. Budang, itu klaim kau sepihak. Oke. Ya, dan aku buktikan bahwa Allah yang benar menurut tadi kau katakan bahwa Allah yang benar itu adalah berkuasa segala macam apa-apa. Yang penting diam kita selesaikan kawan. Benar nggak? Biar orang dengar. Udah Apa mau biar- jangan kau bawa Tuhan Allah Israel Tuhan Allah. Di dalam Islam tidak ada namanya Allah Israel. Udah, kalau membawa keimanan, sekarang kita merujuk mana Tuhan yang benar. Ya, Ya iya makanya itu kita Ya. harus kembali kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Tuhan yang pencipta langit dan bumi yang mana tadi Tuhan kau udah itu mengakui pencipta bahwa langit dan Tuhan- bumi, oke? Iya, Tuhan yang pencipta langit Oke, dan bumi tadi kau udah apakah Yesus mengakui. menciptakan langit dan Kau udah bumi? mengakui. Kan tadi kau udah mengakui. Apakah Abang Yesus ini- menciptakan langit dan bumi?
Kan tadi kau udah mengakui Bang, santai. Kan tadi kau udah mengakui bahwa Allah yang benar itu yang mengutus Yesus. Kenapa kau bingung lagi sih? Gimana kau ini? Yesus Tuhan bukan? Bang, kau mengakui nggak Allah yang benar mengutus Yesus? Bujang, kita diskusi mengakui aja kau biadab. Binatang, bisa nggak kau diskusi? Ada ilmu kau nggak? Tamat nggak kau SD? Hah? Dari tadi ku biarkan ngorocos saja kau. Jawab aja secara keilmuan kau. Kawan-kawan ya. Di sini ya, saya itu tidak memframing. Saya mempertanyakan atau emang pantas kalian dikatakan anak domba, benar. Pantas sekali. Pantas sekali kalian dikatakan anak domba, benar, sumpah. Sama akal kalian kayak anak binatang. Gak nyambung, gak memakai logika kalian itu. Izin Bang. Boleh masuk izin? Nah, gimana? Tolong jelaskan dulu definisi Tuhan menurut pemahamanmu Bang. Coba definisi Tuhan itu bagaimana coba? Kan tadi aku udah jelaskan. Cara KBBI ya, karena kita di Indonesia nih. Kenapa? Kakak ini baru naik mungkin ya, kan tadi. Saya nyimak tadi kengeyelanmu. Saya minta dulu definisi Tuhan itu apa Bang? Coba. Definisi Tuhan ya, bagi kalian itu Tuhan itu gelar apa? Bagi kamu, saya tanya bagi kamu tuh definisi Tuhan bagi kamu, jangan bagi saya, bagi kamu tuh apa itu definisi Tuhan menurut pengertianmu? Oke. Ya, menurut sudut pandang kami orang Kristen, ya orang Kristen, dengar baik-baik ya Bunda ya. Ya. Di dalam Bible sesuai bahasa aslinya itu adalah Yahweh, YHWH ya. Yahweh. Itu adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan, saya nggak tanya kau Tuhan itu yang mana, definisinya. Kita berbicara Tuhan ya. Apakah di dalam kitab orang Kristen maupun kitab orang kita lihat ya secara KBBI ya, apa itu Tuhan enggak, ya? Bentar. KBBI ya. KBBI apa itu Tuhan? Nih, cara KBBI dulu, baru saya tanya menurut kau. Jangan-jangan kau ini kau Tuhan itu adalah kodok, apa toke, KBBI. Nih. Lalu KBBI ya, ini. Tidak bisa. Nih KBBI ya. Sebentar, menurut kau bagaimana? Kalau kami, menurut KBBI kami setuju. Kita harus kembali ke bahasa aslinya kalau berbicara bahasa Tuhan. Nah, bagaimana bahasa aslinya? Kau bahasa aslinya itu kau Yunani. Kau mau sanggup bahasa Yunani? Kita harus kembali ke bahasa asli. Nih, KBBI besarin dulu host, izin. Kok KBBI? Ya, diam. Ini memang ini kau pantas Bang itu marah-marah. Momot besarin Bunda Rama, momot. Nah, dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kita harus mengikuti kaidah-kaidah berbahasa Indonesia karena kita ini orang Indonesia ya. Tuhan merujuk pada zat yang maha kuasa, pencipta dan pemelihara alam semesta serta objek pemujaan tertinggi dalam agama. Jadi Tuhan itu adalah yang kita puja, yang kita sembah, yang maha pencipta. Sekarang menurut kau definisi Tuhan itu apa coba? Apa Tuhan itu yang dilahirkan menetek, yang kemudian mati, terkutuk? Apa coba definisi Tuhan menurut kau gimana? Coba. Iya, bisa aku jelasin. Enggak jelasin. Aku minta definisi Tuhan menurut pengertianmu. Jangan-jangan kau pikir Tuhan ini. Karena aku tadi udah bilang. Ya, Tuhan dan Allah itu ya adalah suatu gelar ya. Kepadanya kita menaklukkan diri. Apakah Tuhan dan Allah itu berbeda menurut pemahamanmu? Tuhan dan Allah sebenarnya berbeda atau sama? Di dalam bahasa aslinya, dengar kita kembali ke bahasa aslinya. Saya tanya dulu, apakah Tuhan dan Allah itu sama atau berbeda? Dua entitas atau cuma satu? Kita kembali ke bahasa aslinya ya. Allah itu dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh ya, Yahweh. Kalau Tuhan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan?
Tuhan itu tidak ada di dalam Bible. Benar enggak? Kau dengar enggak Jadi kata Yesus, saya? jadi Yesus ini, Yesus itu. apa nih Yesus? Tuhan apa Yahweh ya? Inilah, nggak ngerti dia ini. Dia Ya makanya saya tanya kau kalau kau ngerti Aku Tuhan ini bertanya siapa? kepada dia Siapa ini lagi, Tuhan? itu. Nah kita masuk ke data kalau gitu ya, karena kau ngeyel masuk kita ke Oke, data. aku Di Matius, nih, di Matius dengar 11. dulu Bunda. Ya, Nggak usah kau dengar, ini bertanya kita by Tuhan. data ya. Dengar Di Matius dulu, inilah 11:25. kemana-mana. Sebentar ya. Saya kasih data kau. Matius 11:25. Ya, aku ikutin aja, aku ikutin kalian, oke? Ya, ikut ya. Matius 11:25. Oke, aku ikutin kalian. Menurut Yesus di sini siapa yang Tuhan? Menurut Yesus ya, saya nggak tanya menurut kau. Kalau kau ya doktrin dogma di kepalamu kan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Ini Bibelmu. Bisa aku jawab? Jawab ini. Iya, Yesus itu berdoa kepada. Saya tanya, menurut Yesus siapa yang Tuhan? Menurut Yesus loh. Botol ini. Botol Dia, Kristen saat ini. Menurut Dan Yesus siapa yang Tuhan di dalil di Bibelmu nih? Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Ya iyalah aku Pada katakan waktu tadi itu, Yahweh. Ya. Aku pada tadi waktu itu katakan, berkatalah Yesus. Dengar. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Di situ dengar dulu, kau dengar bentar aja. Ya, di situ adalah Yesus berbicara kepada Yahweh yang pencipta langit dan bumi itu, ya. Itu ya, dia menurut Yesua, Yahweh atau ya, Yesus itu Tuhan dalam bahasa atau Ibrani adalah Bapa. Yesua, ya. Oke, Dia Yahweh itu di berdoa sini ya. kepada Allah pencipta itu yang disebut dengan Yahweh. Ya, dengar kau biar jangan kemana-mana. Kau diam dulu. Dengar dulu. Oke, saya tangkap. Ya, Saya dengar dulu tangkap kau, ya. perkataanmu, Pencipta pemahamanmu saya tangkap. Dengar Aduh, dulu. mute dulu dong. Kau bilang di sini Yahweh. Oke, Yahweh ya. Bapa ini adalah Yahweh. Yahweh ini siapa? Dia adalah Tuhan langit dan bumi, Tuhan alam semesta raya. Dia Tuhan nih, Yahweh, Bapa atau Allah. Dia Tuhan. Bukan ini yang Tuhan. Seseorang yang bersyukur kepada Tuhan, tentu dia bukan Tuhan. Kecuali otakmu sudah rusak. Yesus bersyukur kepada Tuhan. Yesus Bunda, bersyukur kepada kau dengar Yahweh bahasa atau saya kepada tadi, Bapa. Tuhan langit dan bumi. Kembali kepada bahasa aslinya. Menurut Yesus siapa yang Tuhan di sini? Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Karena aku tadi bilang Yahweh. Saya Yahweh, tanya. ya. Kembali ke bahasa aslinya. Ya, jangan bilang kata Tuhan. Ya. Berarti Yahweh yang Tuhan. Ya. Berarti Yahweh Tuhan. Bukan Yesus kan? Bukan Yesus Tuhan Dengar toh? dulu, aku jelasin. Nah, Mau nggak? saya tanya Mau kau, dengar aku bukan jelasin. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan menurut data ini? Yesus Tuhan atau bukan? Oke, aku bisa dengar ya. Kau dengar baik-baik ya. 1 menit aja, oke? Dengar ya. Yesus itu diutus oleh Yahweh. Kami Saya tidak mempertuhankan dia. tidak Terus berbicara sana di utusan. mana? Kita Ya, berbicara dengar. data ini Dengar dulu kau, menurut dengar perkataan Yesus Nah, di data inilah. ini. Aku ikutin Yesus narasi Tuhan kau, atau ya. bukan? Menurut Yesus di dalil ini, data ini ya di Matius 11:21-25, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa atau Yahweh, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Menurut kamu Yesus Tuhan atau bukan? Diam ya. Kau tadi udah mengakui juga bahwa Yesus itu kan diutus. Ya, Apa ditutup. sih? Bentar. Poten. Botol banget. Coba izin Bunda Rama, izin. Saya Tadi izin udah Bunda Rama, bilang. izin Bunda Rama. Juga. Bentar, Bang. Izin Bunda Rama, Panggil saya ingin saya. menyampaikan. Ya, Yesus itu Ya, Bentar, Bang. izin 15 detik. Ya. Kemudian kami Biarkan saya izin. Saya sampaikan bahasanya kemudian Bunda Rahma kalau ini. kau Dengar dulu, brother. Saya akan menyampaikan bahasanya Bunda Rahma ini dengan bahasa yang sederhana. Kalau dengan bahasa yang sederhana ini kau masih juga tidak mengerti, berarti doktrinmu sudah akut. Dimaksud Bunda Rahma di 11:25 ini adalah jika menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu adalah Yahweh. Menurut Yesus. Nah, menurutmu siapa?
Menurut Sebentar, Yesus di Jawab. data Ya oke, ini, abang. menurut Yesus di dalil ini, data ini, Yahweh lah Tuhan. Yahweh adalah Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus ya. Menurut kau siapa yang Tuhan? Kan aku tadi udah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Yahweh, Bapa di surga yang Berarti mengutus Yesus bukan Dengar Tuhan. nggak kalian sih? Berarti bentar, di Yesus. sini orang sholat. Bentar. Berarti Yesus bukan Dulu Tuhan. orang sholat di sini aku nggak dengar Berarti suara. Yesus bukan Tuhan. Ayo dulu. Baru kau itu. Yesus bukan Tuhan toh? Berarti Yesus bukan Tuhan. Ayo. Inilah kalian kesesatan kalian. Ntar dulu Yesus orang sholat di sini, aku nggak Oke, dengar suara. nggak apa-apa. Santai. Inilah kesesatan Santai. kalian. Yesus mengatakan Bapa atau Yahweh lah yang Tuhan langit dan bumi. Sementara kalian otaknya terbalik, malah menuhankan Yesus. Yesus bersyukur kepada Tuhan. Bukan dia Tuhan. Oke. Kita Oke, kasih bisa lagi aku jawab aja data nggak ya. apa-apa ya. Dengar Nih. dulu, kau dengar dulu biar kau paham ya. Kau mau kemana juga, kau tidak Ya, bisa. siapa Dengar Tuhan? dulu, kau Siapa mau Tuhan? kemana aja tidak bisa Siapa kau ngomong. Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan menurut Yesus? Dengar, Menurut ya. Yesus di Kan data aku itu siapa? tadi udah bilang ya. Karena Siapa? aku tadi udah bilang ya. Siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yahweh. Kamu nggak dengar yang Berarti Yesus bukan Tuhan. Kau nggak dengar Yesus bukan Tuhan. ya. Kau nggak Yesus dengar. bukan Tuhan. Jawab. Yesus bukan Tuhan. Dengar nggak? Oke. Nah, Jawab. pencipta Yesus langit bukan dan bumi Tuhan. adalah Yahweh ya. Yesus. Dengar dulu. Kalau Yesus? Kemudian dia mengutus Yesus. Kemudian dengar dulu. Kemudian dia mengutus Yesus ke dalam dunia. Kami mempertuhankan dia. Dengar ya. Berarti Dia mengutus Yesus ke dalam dunia. Sebentar. Kami Saya paham. menaklukkan Saya dia. paham. Dengar Berarti Yesus Dengar, kau anggap aduh, Tuhan. gimana Berarti ini? Yesus. Saya tanya ulang pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kau dengar dulu. Menurut ya. kamu Yesus itu diutus oleh Yesus Yahweh Tuhan ke atau dalam bukan? dunia. Wah. Yesus Karena Tuhan aku atau tadi udah bukan? bilang ya. Karena aku tadi bilang aku mempertuhankan dia. Berarti udah jelas kan. Berarti kau itu botol. Karena Yesus bertuhan kepada Yahweh. Kau malah bertuhan kepada Yesus. Berarti otakmu rusak. Inilah. Otakmu rusak. Kamu tahu definisi Tuhan tadi enggak? Kau tadi tahu definisi Itu Tuhan tadi tadi sudah sesuai kita lihat, toh. Kita Tuhan tadi itu sepakati Maha bahwa Pencipta. ya, kita Host, bisa tadi di-mute, sepakati host. bahwa Tuhan itu Moderator. Tuhan itu Maha Pencipta, Maha Kuasa yang kita ibadahi. kita tadi mengatakan Sekarang kau tuhankan Yesus. Apa itu kriteria Yesus? Yesus mati. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus keluar dari kelamin. Yesus menyusu. Yesus tidak bisa menciptakan apa-apa. Ketika dia lapar, dia pikir pohon ara berbuah, ternyata tidak. Malah dia marah-marah. Apa kekuasaannya Yesus? Dia cuma bisa menguasai susunya mamanya. Oke? Tahu kau kupingmu, dengar. Tidak ada kekuasaan Yesus. Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makanya dia bersyukur kepada Tuhan, kepada Elohim, kepada Yahweh, kepada Bapa. Apa kekuasaan Yesus? Kau anggap dia Tuhan apa? Menguasai susunya mamanya. Anakmu pun menguasai susunya mamanya. Kenapa enggak kau tuhankan anakmu? bisa Apa gantian. Apa kekuasaan? Jawab. Apa kekuasaan Yesus? Coba. Kriteria Tuhan, persyaratan jadi Tuhan itu Maha Kuasa. Dengar ya. Persyaratan jadi Tuhan Maha Kuasa, Maha Pencipta, kekal abadi, tidak tergantung kepada makhluknya. Oke, apa di situ kriteria Yesus lolos di situ? Yesus mati, Yesus dilahirkan, dia berawal. Yesus tergantung kepada mamanya. Tanpa susu mamanya, Yesus itu kerdil. Bisa saja dia mati. Tanpa Maria ngeden, Boleh aku bisa mati tangkapin? Yesus tuh. Oke, apa kriteria itu yang bisa dia lolos Yesus baik kau tuhankan tuh? Udah jelas Yesus bertuhan kepada Bapa atau kepada Elohim. Elohim, kenapa kau malah menuhankan Yesus? Apa kriteria Yesus sebagai Tuhan dia lolos apa? Jawab. Apa kelolosannya aku bisa jawab. Tuhan apa? Apa? Oke, boleh Apa diam. kekuasaan Yesus? Apa kekuasaan Yesus? Coba. Apa ciptaan Yesus? Coba. Oke, Yesus itu membangkitkan orang mati, ya. Nah, Menghidupkan Petrus pun orang bisa mati. membangkitkan Dengar dulu. Tabita. Paulus pun bisa menyentuh saja orang yang pingsan udah hidup.
Elisa pun bisa menghidupkan orang mati. Oke? Elia. Elisa pun bisa dari tulang-tulang. Dua Raja-Raja 8:5. Ya. Bukan Dua Raja-Raja 8:5. Si Petrus membangkitkan Tabita. Kenapa nggak kau tuhankan Petrus kalau cuma membangkitkan? Ingat ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu kepada Bapa. Apalagi kekuasaan Yesus? Paling teteknya mamanya dia kuasai ketika bayi. Apa? Coba sebutkan apa kekuasaan Yesus? Apa? Udah beres menghujat. Apa menghujat? Memang dia menyusuh. Apa menghujat? Di dalam Bibelmu Yesus menyusuh. Di dalam Bibelmu Yesus menyusuh. Kok tuduh Bunda Rama menghujat? Di mana menghujatnya? Apa dia kuasai Tuhan itu apa? Ya udah, santai, kita bisa gantian. Iya, karena kau nggak menunjukkan data, cuma congor. Apa yang dia kuasai Yesus sehingga kau tuhankan? Jelas-jelas Yesus bertuhan kok. Apa? Yesus bertuhan kepada siapa? Yesus kepada Elohim. Elohim kepada Bapa. Elohim itu Anda yakin bahwa Elohim yang benar? Ya Tuhannya Musa toh. Terus kenapa kau tuhankan Yesus? Berarti kau nggak ada otak. Sekarang Anda sebagai Tuhan, sebagai yang kau tuhankan apa kekuasaannya? Sebagai yang kau tuhankan ini apa kekuasaannya? Dia lahir dari kelamin Maria. Dia pecahkan perawan Maria. Dia menyusu pada Maria. Itu Tuhanmu itu. Apa itu bisa dijadikan Tuhan yang begitu? Apa persyaratannya dia jadi Tuhan? Apa persyaratannya dia jadi Tuhan itu harus keluar dari kelamin? Harus menyusu itu? Makasih ya kawan-kawan ya. Makanya definisi Tuhan harus kau perhatikan, harus kau cari tahu tuh definisi Tuhan. Pantaskah Yesus itu kau Tuhan kan? Yesus keluar dari kelamin, menyusu kepada perempuan, memecahkan perawan perempuan. Apa itu kriteria situ? Apa? Mana kekuasaan Yesus? Coba sebutkan kekuasaan Yesus apa? Pohon ara ketika dia lapar, dia pikir pohon ara berbuah, ternyata enggak. Botol tuh, tahu? Bisa gantian. Pohon ara. Hari kiamat aja nggak tahu dia. Apa kekuasaannya itu? Apa? Paling teteknya mamanya yang dokasai ketika bayi. Bisa gantian nggak? Ya jawab siapa kekuasaannya itu Tuhan apa? Sabar Bunda, sabar. Ngeyel dari Gimana? Ini pengetahuan teologinya juga masih rendah ini. Masih rendah. Sabar Bunda Rama, sabar Bunda Rama. Ini saya perhatikan dari tadi kau ya. Perhatikan. Tinggal kau jawab apa kekuasaan yang kau Tuhan. Pengetahuan teologimu pun masih rendah, SDM rendah kau. Iya, satu aja bisa lebih kental doktrinmu. Kita bisa gantian ngomong. Bang Yeru, masuklah. Orang bego ini. Lanjut. Biar tapi kawan-kawan tadi orang kayak gini biar apa yang ada. Dia mengatakan bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Tadi kau mengatakan ya Bapa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Terus Bapa ini mengutus. Dengar dulu. Ya, kau mengatakan tadi Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Terus Bapa mengutus Yesus. Kau bernarasi dulu. Kau bernarasi, aku mute dulu. Emang anak setan maksudnya. Ya, tadi kau mengatakan Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Terus kau katakan Bapa mengutus Yesus. Nah, Yesus ini kau tuhankan. Berarti ada dua Tuhanmu. Kalau saya diizinkan, saya pengen bermain fair play. Saya libatkan teman Muslim maupun teman Kristen sikap ini. Ini akan membuat clear, cepat, lugas. Ya. Saya bermain adil ya. Dan saya libatkan teman Muslim. Dalam hal ini Tante Mika aja dulu ya. Boleh. Tuhan seperti dia sepakati bahwa Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Kuasa. Untuk mendukung kemahaesaan dan kemaha kekuasaannya, maka wajiblah Tuhan harus Maha Hidup atau Maha Kekal. Saya minta pertanyaan saya lemparkan kepada kedua belah pihak tanpa saya kurangi, tanpa saya lebihkan. Keduanya sama. Saya ulang lagi. Tuhan Maha Esa dan Maha Kuasa. Untuk mendukung kemahaesaan dan maha kekuasaan, wajiblah haruslah Tuhan Maha Kekal, Maha Hidup. Tante, jawab singkat padat, jangan muter-muter kayak Oten. Siapa Tuhan Anda?
Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Allah tidak maha kekal, mati 1, 2, 3 detik? Tidak pernah. Oke. Bangkap, siapa Tuhanmu? Ya, saya bantulah. Siapa Tuhanmu? Bangkap. Bangkap kemudian menjawab, Yesus. Oke. Pernahkah Yesus tidak maha kekal atau pernah mati 1, 2, 3 detik? Pasti jawabannya oten-oten. Kan dia bangkit. Bangkap, kenapa kok tidak berani jawab? Saya pengen bermain fair play loh ini. Saya ulang lagi ya. Pertanyaannya sama, tidak saya kurangi, tidak saya lebihkan. Sabar. Saya ulang ya. Pertanyaannya adil, tidak saya kurangi, tidak saya lebihkan. Tante Mika, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Allah Subhanahu wa taala tidak maha kekal atau pernah mati 1, 2, 3 detik? Tidak pernah. Tidak pernah. Bangkap, siapa Tuhanmu? Macet. Diam ya, aku jelasin ya. Boleh kasih waktu ya. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Di sini kita tidak boleh mau siapa menang Tuhanmu? sendiri. Ya. Okay? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan? Karena aku tadi udah mengatakan. Saya ulang ya. Nih lihat Tante Mika nih, cepat, lugas, akurat, jawabannya singkat. Tante Mika, siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Allah tidak maha kekal 1, 2, 3 detik? Ketawa-ketawa kan? Tidak. Kenapa sih mesti ketawa-ketawa? Iya betul. Itu Bunda, itu ketawa Yeremia 4:22, nggak apa-apa Bunda. Oke, bisa Bangkap. saya tangkapin. Bangkap, pertanyaan yang sama saya lontarkan ke Tante Mika, pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada Anda. Siapa Tuhanmu? Karena aku tadi udah bilang Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yahweh. Enggak dengar. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Oten harus muter-muter? Tante Mika, siapa Tuhanmu? Lihat nih Muslim ya, cepat tanggap nih Allah Muslim. Subhanahu wa taala. Karena aku tadi bilang Pernahkah Allah, diam dulu, pernahkah Allah tidak maha kekal 1, 2, 3 detik? Tidak. Oke, Bangkap, siapa Tuhanmu? Macet. Ini enggak dengar. Aku bilang Yahweh tadi enggak mau dengar. Innalillahi, lanjut yang lain. Surat Muhammad ayat 7. Ayat 7, Bang. Surat Muhammad ayat 7. Muhammad ayat 7. Surat Muhammad ayat 7. Oke. Surat Muhammad ayat 7. Emang mon. Oke, ayat 7 ya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Oke. Di situ ada Allah enggak di situ? Emang. Di situ ada kalimat Allah enggak? Pertanyaanku di situ ada nggak din di situ din? Oke. Ketika dalam Ada nggak dengerin dulu. Ada nggak tulisan gini? Ketika di dalam Bibel, Ada nggak tulisan Arab kayak Iya, gini? dengerin dulu. Iya, saya Din. tahu. Iya, dengerin dulu. Din. Ketika dengerin dulu. Iya. Ketika di dalam Bibel dikatakan bahwasanya ketika aku lapar kalian tidak memberi aku makan. Ya. Di situ itu secara harfiahkah atau secara ini? Lari ke Bibil. Nggak, biar kau paham. Lari ke Dengerin dulu. Bibil. Ketika Tuhan mengatakan ketika aku tidak berpakaian, kalian tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku lapar, kalian tidak memberikan aku makan. Di situ apakah secara tidak langsung Tuhan minta makan? Anda pahami dulu. Waalaikumsalam. Iya, Paman. Berarti Tuhan Anda itu lapar, membutuhkan makanan kepada Tune 1. manusia. Iya, Paman. Gimana, Raymond? Mana kata din? Mana kata din? Tune 2. Mana kata din di sini? Iya, kau dengerin dulu, Raymond. Tune 4. Lanjut. Mana kata din? Oke. Tune 6. Tune 7. Saya apa ini? Tune 8. Tune 9. Apa sih itu? Tune 10. Tune 11. Suntan. Oke. Saya bacakan hadis ya.
Untuk menjawab itu saya Mana bacakan kata hadis. din di sini? Sebentar, untuk menjawab itu saya bacakan hadis. Iya, hadis itu kan Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Berarti Al-Quran tanpa hadis bagaimana? Tidak bisa gitu. Gak bisa. Lah, berarti kan kalian bilang bahwa Al-Quran ini adalah kitab penyempurnaan, bahkan kesempurnaan. Iya, di dalam Al-Quran dijelaskan. Bukan kitab-kitab yang lain. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hadis itu bagian daripada wahyu Allah. Oke, berarti belum sempurna dong kalau begitu. Harus membutuhkan yang lain. Menurutmu. Loh, kau tahu sempurna? Apa itu sempurna? Udah ya. Nanti kita bahas, yaitu nanti kau mencret. Ini aja. Nanti saya miroris, bahaya kau. Iya, saya kan bilang mau jawab itu. Saya baca loh, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, memang babi. Dia akan menolongmu. Baik, saya bacakan hadis. Kalau memang ada. Wa an ibni Abbas radhiyallahu, bisa diam ya? Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, pada suatu hari aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, wahai gulam, wahai seorang pemuda, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya selalu hadir di hadapanmu. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Baik, apakah guru, dalil aku pamit dulu guru ya. Ada tamu datang. Saya izin pamit dulu guru dan semua. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apa yang disampaikan Nabi bertentangan dengan dalil Al-Quran tadi? Ternyata tidak. Karena kenapa? Keutamaan seseorang menjaga agamanya, ya sama aja dia menjaga Allah. Ketika dia menjaga agama, menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia. Ketika dia menolong agama Allah, Allah akan menolong dia. Sebab apa? Segala pertolongan hanya diminta kepada Allah. Ini sesuai dalil. Kalau kita katakan secara letterlek, baik, bagaimana dengan di Bibelmu tadi? Tuhanmu minta makan, Tuhanmu minta baju, gitu. Oke, sudah ya. Begini. Saya tanya sama Anda. Yang pertama, bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan langsung oleh Allah, betul? Ardi baru masuk Isya nih teman-teman. Tadi sore kalau yang nonton saya rungkat itu ketiduran boy. Tadi pakai akun yang 08 bang. Iya tadi pakai akun yang 08 keliling-keliling Komal sama Bang Ardi tadi ke Komalnya Bunda Rosipa. Sebelah main-main lah ke tempat-tempat teman keliling-keliling kan. Aku ada janjian sama Bang Ardi mau live. Ntar tunggu Bang Ardi datang teman-teman ya. Insyaallah. Mana yang intim dengan berhubungan intim itu memang berbeda, tapi konteksnya sama. Faktanya kamu mau menolak ada istilah kawin anak domba dengan jemaat, gimana sih? Jadi gini, aku yang tadinya otaknya sehat, baca Al-Quran, dalam Al-Quran bahwa gunung dijadikan pasak. Cita-cita aku pada saat itu ingin jadi ahli geologi.
Ketika aku baca dalam Al-Quran bagaimana alam semesta dikembangkan oleh Allah, aku pengen jadi astronom. Pas baca Bible yang tadinya aku pengen jadi bidan, jadi dokter, jadi ahli geolog. Pas baca Bible, dengar cerita Ohola Oholiba, pada saat itu juga aku pengen check out dildo. Emang merusak banget, serius. Pada saat aku lagi baca Al-Quran, pengen jadi seorang ibu yang baik. Pas aku baca Bible, pada saat itu juga aku pengen jadi bintang bokep. Kenapa? Karena diajarkan tutorialnya. Ngamsal, buah dada yang dijamah-jamah, paha yang direnggangkan. Ya, aku manusia normal guys. Coba, ini kita lagi ngomong depan publik, tiba-tiba kita diajak membahas yang becek-becek. Lu pikir gue gak normal gitu? Gue normal bro. Ya pasti gue langsung trapeling. Jadi tadinya gue yang gak kepengen cek kok dildo gara-gara Yeskiel dikatakan bahwa kelamin pria segede punya keledai itu cukup gede dan pancaran maninya kayak kuda. Gue jadi pengen lihat dildo tuh kayak mana. Gue jadi kepengen lihat kelamin pria yang gede itu seperti apa sih. Jadi jorok otak kita. Makanya buat umat Islam ketika membaca Bible dimulai dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, karena setan akan mengganggu kalian. Begitu juga kayak giliran aku baca Al-Quran tuh kayak kita diajarkan untuk jadi orang yang adil. Pas baca Bible tuh jadi pengen jadi psikopat. Karena hanya di Bible Tuhan mengizinkan bunuh anak kecil demi dosa-dosa lu gitu. Tadinya lu yang normal otaknya tiba-tiba jadi psycho. Dan ini faktanya terjadi. I approve it. Itu di 30 bilangan 32 nomor 40 itu. Tuhan minta jatah upeti 32 orang itu. Yes. Dan sejak baca Bible aku sadar kenapa ada rasis di dunia ini. Dimana orang yang buah pelirnya pecah aja tuh melanggar kekudusan Tuhan tahu. Orang bongkol, orang cebol tuh gak dihargai ternyata. Kebayang gak kalian? Kalau kalian lahir pada waktu itu ukuran badannya kecil kayak daus mini. Rifa, coba agak jauh dari kamera, coba cek. Udah basah belum? Belum. Oh enggak, aku enggak gampang becek kayak gitu karena aku udah terbiasa baca Bible. Aku bilang orang-orang yang baru baca Bible becek. Kalau aku tuh udah enggak gampang becek karena aku tuh adalah seorang wanita yang sudah terbiasa membaca Bible, otaknya enggak gampang nge-seks gitu. Jadi enggak becek sama sekali, bahkan tidak ke-trigger sama sekali, justru malah jijik. Tapi masih legit kan? Loh kok nanya legit atau enggaknya tuh kan langsung naik kan dia Kang Dito. Padahal aku baca dia langsung naik. Astagfirullahaladzim. Dia pengen ngetes aku loh. Udah seksual harassment ini. Udah seksual harassment. Ini publik Bung. Iya Bung. Aku gini ya, sebagai seorang yang profesional, aku sebagai seorang wanita, ketika aku ngajar biologi, otak aku tuh nggak langsung pengen ngewe aja loh. Ketika aku jadi guru biologi misalnya, karena aku profesional dan otakku nggak kotor, ketika aku menjelaskan anak-anak, ketika terjadi penetrasi ya, nak itu nggak ada langsung ibu pengen, nggak ada, itu nggak profesional banget. Sama ketika aku menunjukkan kepada kalian implikasi baca Bible tanpa arahan orang tua, itu hanya akan menjadikan laki-laki ngaceng, cewek becek. Itu fakta. Nah buktinya adalah dengan banyaknya kasus pelecehan seksual di gereja-gereja di seluruh Eropa, merata tempatnya, dan itu terjadi tahun by tahun, jumlahnya ratusan ribu bro. Oh my god. Bilang ratusan ribu, di mana datanya? Jangan. Oh my god. Oke, diminta data. Wait a minute ya. Wait a second. I give you the document from CNBC atau data-data dari yang lentar. Data ini membuat miris teman-teman, tapi faktanya emang ada. Dan buat kalian yang baca data ini ya, harap kalian untuk berpegangan dan bersyukurlah kalian jadi Islam dan tidak tinggal di mayoritas Kristen. Ini agak berat karena aku agak terguncang jiwa aku ketika buka data ini, karena aku nggak habis pikir anak kecil jadi korban sekeji ini sama pastor. Ini tuh nggak bisa. Astagfirullah. Kang Dito. Ngucap Ibu. Kang Dito. Kang Dito kebayang nggak anak kecil ini tuh di rumah Tuhan mereka di buritnya dipakai.
Nggak usah mendramatisir, Rifa. Ada langsung aja narasikan. Sabar, ini saking banyaknya data loh. Hiperbolanya Iya. jangan terlalu. Iya Kang Dito. Hiperbolanya jangan keterlaluan. Kalaupun kamu pakai Kang Dito. gaya Kang Dito hiperbola, coba bayangin tuh. nggak usah Geger. keterlaluan. Geger. 200.000 anak dilecehkan pastur. Para uskup minta maaf. Ini Komisi Perancis ada 3.000 pedo di gereja. Aduh gimana? Bayangin kalau mereka kentut. Kalau mereka kentut gimana Uni? Gitu bunyinya. Kang Dito. Ini parah nih. Bayangkan Kang Dito, ini di setiap negara itu kalau kita jalan-jalan ke semua negara itu ada 4.800 korban pelecehan seksual. Di gereja Katolik Portugis, tadi Spanyol sekarang Portugis Kang Dito, kok mayoritas banget ya? Mayoritas Kristen kok pelakunya kayak gini banget. Ini kedoyan apa gimana? Ini bukan kejahatan oknum guys. Sakit Ini namanya mereka itu. sakit banget kalian ini. Otak kalian pada kemana? Ah? Otak kalian kemana woi? Nih, kita buka satu-satu ya guys. Hari ini kita bahas agama lendir yuk. Nih ya, kita lihat ini aja deh. Dan itu tuh ada ribuan korban sejak tahun 1950. Skandal pelecehan gereja Katolik Australia. Tadi Portugis, Spanyol, sekarang Australia. Heboh dunia. Ini tuh kok banyak banget. Kasus pedofil masif terungkap di Amerika Serikat pada Juni 2002. Padahal kejahatan ini telah berlangsung selama 1970-an. Ini doyan atau gimana, kok simbolnya salib sih? Tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba. Ini gara-gara raba-raba ini. Tubuh siswa sekolah pastor di Austria. Gak lama kemudian skandal serupa pun terungkap. Tahun 2011, ribuan anak di Belanda diketahui telah mengalami pelecehan. Muridnya dipakai di gereja Belanda. 800 tersangka. Tersangkanya aja 800 orang. Satu orang make 3 kali 3 udah berapa itu? Sementara itu lebih dari 300 keluhan terkait kasus pelecehan di Belgia. Ironisnya sebagian besar kasus itu bisa selesai hanya dengan dimediasi. Ini gara-gara tampar pipi kiri kasih kanan kasihlah musuhmu. Tahun 2015 Pengadilan Kota Granada. Kasihlah muridmu. Cukup nih. Terakhir tahun 2017 ya. Komisi Penanganan Institusi terhadap pelecehan anak Australia mendapat pengakuan 4.444 korban dari 1.000 institusi. Tidak, Uni. Ini masih cukup. Pertanyaannya Uni, itu mayoritas siapa Uni? Kristen. Dan perhatikan dataku saking banyaknya, capek aku bongkar satu-satu aja ya. Yesus juga korban pelecehan seksual ketika disalib. Tuhannya aja dilecehkan, gimana anak-anak. Ini juga datanya dari The Conversation. Yesus juga korban pelecehan seksual ketika disalib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Vatikan tutupi skandal seks 300 pendeta Amerika Serikat. Ini kayaknya ustadz deh. Ustadz atau pendeta ini? Enak aja Ustadz pendeta. Oh, kirain ustadz. Ya. Vatikan 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak. Di mana nih kayaknya ini kayaknya 216.000 ini kayaknya di masjid deh, yuk. Di masjid kayak ini. Ayo, kayaknya di masjid. 216.000 korban pelecehan seksual
Kores, bentar, nggak lama. Yang ini nih, yang ini. Ya, bentar dulu Jono. Bentar dulu. Sekarang. Enggak, ini ada Jibril, Chris. Jibril nih ahlinya nih. Ayo silakan Bang Jibril, ahli Jibril. Bentar dulu Jono. Pada saat penulisan bilingual di sana. Sabar, Chris Lee, biarin aja lah. Ini udah datang ahlinya. Nah, jangan bohong dong. Pada saat. Gua nggak bohong. Enggak, gue diam aja deh. Silakan lah. Teman-teman Muslim silakan. Saya mute lah. Silakan. Ahli Jibril mangga. Gimana sih? Ayo tunjukkan sama saya. Itu ditunjukkan dua bilingual ya dengan dua bahasa. Pada saat itu yang menulis berapa orang? Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Loh, ini protokol teks. Assalamualaikum. Oh ya, silakan Ahli Jibril. Mangga Ahli Jibril, silakan. Mangga. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu bentar, 2 menit. Oh, anjir, di yang coklatnya mah nggak ada Yunaninya ini. Iya, nggak ada. Itu sudah apa? Iya, dia tunjukin yang putihnya, di coklatnya saya tunjukin nggak ada. Ini aku. Ya, itu Ahli Jibril tolong gedein. Iya, gedein Ahli Jibril. Narasinya ini manuskrip abad ini. Disuruh nunjukin coklatnya nggak ada. Bukan, sebentar. Ini kalau orang buta sejarah, memang kayak gini. Oh iya, silakan. Jadi kita mesti lurusin ya. Ini kalau kita buka datanya Bang Jono. Iya. Bang Jono bisa baca surat gak? Silakan Bang. Yang jelas di situ. Bukan. Coba Abang baca. Muhammad Rasul Allah itu diterjemahkan seperti apa Bang? Iya. Menurut Abang ini, terus translatannya ini ya. Abang bisa baca surat gak Bang? Loh, emang seperti itu Bang? Oh, baca surat Abang dari bawah? Loh enggak Bang, emang seperti itu tulisannya. Ini Yunani yang diarabkan Bang. Ini kan? Bang, Abang baca ba sin mim bismi Allah, iya kan? Bismi Allah terjemahannya mana? Di mana Bang? Nah ini kan nggak ada Bang. Abang bisa baca nggak sih? Iya ada Bang. Ini sto ditanda onomati to theos Bang. Yang ditanda kutip nih, ditanda tutup ini, berarti di originalnya nggak ada. Dan kalau Abang coba scroll ke bawah, Abang bisa nggak Bang? Iya Bang, tapi nih Muhammad Rasul Allah ini kan ada Bang. Coba nih, Muhammad Rasul Allah ini kan ada Bang. Bang, Abang scroll ke bawah Bang. Scroll ke bawah aja supaya teman-teman. Yang mana Bang? Ke bawah ini. Coba Abang tunjukin aja Bang. Coba Abang tunjukin aja Bang. Oh ini PDF ya Abang punya ya? Ya tinggal aja sama aja. Ini diambil dari situ kok. Makanya nggak ada di sininya ya? Loh Bang, itu kan Bang yang nggak ada apa? Coba Abang jelasin yang nggak ada apa Bang? Mau saya jawab nggak Bang? Ya coba silakan Bang. Ya. Ini kan Muhammad Rasul Allah, jelas Muhammad Apostolos Theos kan? Ya. Ya ngomong aja dulu. Tadi kan saya disuruh ngomong. Silakan Bang. Silakan Bang. Enggak apa-apa. Mangga. Silakan. Ini, udah ya. Jangan dipotong-potong tolong ya. Kalem. Oke. Kalau Allah di sini gelar, berarti God. Sama seperti ini. There is no God but God. Jadi tiada Tuhan selain Tuhan. Betul. Nah, Sang Tuhan. Tiada Tuhan selain Tuhan. Tiada Tuhan selain Sang Tuhan. Di mana itu the-nya Bang? There is no tiada God Tuhan selain Tuhan God. Bang. Jadi Bang, ini dijelaskan. Bukan Bang, kita gini Bang. Ini saya buka sama dari aslinya Bang. Makanya Abang dijawab Bang. Ke bawah. Coba Abang scroll Bang, ke bawah. Itu arti bahasa Inggrisnya Bang. Itu kan translate-nya. Abang begini Bang. Abang harus jujur Bang. Loh, kenapa ketawa Bang? Nah, saya ngikutin narasi kalau memang. Kok enggak santai? Abang mengakui nggak Bang ini? Muhammad Rasul Allah, Muhammad Apostolos apa nih Bang? Coba Bang Jibril baca dong. Ini Bang Jibril baca dong. Mau kenceng-kencengan suara. Bukan Bang, enggak. Sorry, ini soundcard murahan, maafkanlah. Ini nih Bang. Muhammad Rasul Allah. Ini kan apa nih Bang? Muhammad Apostolos apa Bang Jibril? Saya udah boleh jawab belum nih? Iya, ini apa nih Bang? Nah, saya udah boleh jawab Apostolos apa? Kalau kamu mau narasi, nipu. Waduh, ini masa harus kayak gini Bang? Iya makanya kamu duluan loh ini. Ya harus seperti begini kan ngobrolnya. Makanya kampungan banget kan kayak gini. Ya gua nggak kampungan, gua tadi gua mati. Paling pinter nih dari Kristen ini yang paling pinter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dong Bang, baca dulu Bang. Ini Mamet Apostolos apa nih Bang? Si Jono katanya datang. Loh ini saya datang loh ke kalian loh. Suruh saya jawab tapi dijawab enggak. Kenapa nggak mau kau baca? Ini Mamet Apostolos apa ini? Ke bawah Jono, scroll ke bawah. Itu di bawah itu terjemahannya. Jangan itu terjemahannya. Bukan PDF. Kenapa kau nggak mau baca tulisannya ini dong? Scroll ke bawah dong. Itu bukan sumber primer kan? Scroll ke bawah dong Jono. Iya ini. Ini yang dibawa. Ini saya jelasin. Ini yang dibawa kan terjemahan dalam bahasa Inggris. Allahnya itu di mana itu? Waduh, ini masa harus kayak gini sih? Enggak, John, lu nggak usah pakai pakai songkat, matiin deh. Lu matiin deh. Enggak, gua kecil, udah gua kecil. Ini kecil enggak? Kecil lagi. Enggak, segini kecil enggak, teman-teman? Dimatiin aja, enggak usah pakai songkat. Bukan sonoret, bukan enggak, segini kecil enggak? Ini bukan untuk gede-gedean. Enggak, gua kecilin, udah gua kecilin. Iya, tapi enggak usah gede-gedean suara gitu loh. Bukan, maksudnya biar jelas suara gua. Gua dari tadi enggak pakai echo, serius. Meskipun lu enggak pakai soundcard, suara lu udah jelas. Iya, makanya sekarang udah gua jelasin dan gua kecilin gitu. Yang kecil lagi gede nih, kuculuk. Gede. Enggak, ini kecil nih, udah gue kecil, ini kecil kan nih segini kecil nih. Oke, yuk silakan, nggak usah. Iya, segini kecil kan. Lanjut Bang Jip. Iya udah lanjut Bang Jip. Iya, jadi begini. Terserah dia mau ngomong dulu apa saya dulu. Makanya gue bilang pakai timer kan. Coba pakai timer boleh nggak? Nggak usah pakai timer, nggak usah. Ini bukan. Gue diam aja, gue kalian nggak mau pakai timer, sulit kan gue bilang. Ini nggak usah pakai timer, nggak usah ngatur Islam. Gak usah ngatur Islam gitu. Enggak, kenapa kalian main mute? Gue udah bilang, gue datang ke room kalian, ke room Islam, mau lawan Jibril, Akipera. Mau ikut aturan nggak? Mau ikut aturan nggak? Mau ikut aturan? Bukan, yang penting kita teratur. Kalau nggak saya mute mulu. Enggak, ini kok apa namanya? Aduh, kok malah gue ini suara. Aduh, sulit banget ya teman-teman ya. Udah gue. Ini kok apa? Jono, tadi kan lu syubhatnya itu Bani Umayyah menerjemahkan kan gitu. Kecilin lah biar baik-baik. Oh alah, gua gede. Maaf. Jadi tadi kan lu bilang gitu kan, itu Bani Umayyah menerjemahkan dengan Yunani, Allahnya jadi Theos gitu. Nah, itu lu dapat dari mana Bani Umayyah yang menerjemahkan itu loh? Enggak, dan itu gini, Yunani di Arab kan, bukan Arab di Yunani kan. Bukan, sebentar begini, karena gini gue jelasin ya, penerjemahan ini banyak. Coba Jibril ya, ini Jibril dengan Ardians kan sangat-sangat familiar dengan Islamic awareness kan. Ya, di Islamic kan di awareness situ kan nggak ada tuh di papirusnya nggak ada. Ada. Yunaninya, mana Yunaninya papirus? Ada Yunaninya, cuman ini kan. Udah gimana? Bukan lawan gua itu lu nggak bisa Arab deh, itu nggak ada Yunaninya. Ini dokter Yunani yang nih. Tulis di bawah ini adalah tulisan yang menyalin ini yang ada di sini. Mana Yunaninya? Di kertas yang coklat mana Yunaninya? Ya ini gua kasih yang lebih jelas ya. Bentar sabar. Gua kasih yang lebih jelas. Itu yang di sini nggak terlalu jelas nih. Yang seperti ini nih Yunani nih, yang kayak gini nih. Mana? Kau kayak gini nih Yunani. Gini. Yunani apa itu? Abjad apa itu? Sebentar. Gini Jono. Loh inilah kan. Lanjut lah, silakan. Ya makanya coba Jibril. Gini loh, makanya diskusinya baik-baik lah, santai lah. John, gini loh maksudnya, itu Yunaninya di mana kan ditanya tadi. Enggak, Ardiansa gini, gue kasih tahu ya, di Islamic awareness, nah, kenapa yang bilingual ini ada berapa banyak kan? Kenapa harus ngemis-ngemis data ke Islam? Kristen nggak punya? Bukan, karena Islamic awareness ini data yang lebih bagus, sangat bagus. Kristen nggak punya? Nggak punya dia. Oke, gue tunjukin lah ya, yang kalian nggak mau di dalam Islamic awareness itu ada 7. Coba saya bicara. Ada banyak. Jono, bentar. Saya bicara sama teman-teman Islam. Kita peruncing aja. Sudah, sekarang kita masuk di dalam terjemahan LAI. Apa yang maksud dari LAI menunjukkan bahwa kata Allah? Mau nggak? Jadi izin Bang Ar, izin Bang Jibril, izin Bang Pera. Bang Pera mana? Jadi dari tadi ini dia mengatasnamakan Kristen, mau debat dengan Kristen untuk memfitnah Islam gitu. Itu dari tadi Caca tarik kesimpulannya kayak gitu.
Dia mau debat dengan Kristen bukan tentang Alkitab tapi tentang Allah. Ini kan enggak. Sabar Kak Ca. Gini nih. Ini sekarang ada Ahi Jibril dan Ahi Ardiansyah. Mereka ini ahli Kak Ca. Kalau kita diskusi santai aja. John gini John. Lu lanjut sama Bang Jibril. Ardiansyah gini di Islamic Awareness ada nih. Potong nih gimana? Bukan, maksudnya biar poin gitu. Maksudnya gini. Lah. Aku belum selesai. Iya, tahu sedikit. Kau ini lanjut aja sama Bang Jibril. Nanti barangkali Bang Jibril mau menaraskan sesuatu, ya lu diem gantian gitu loh. Lanjut Bang Jib. Ya tunggu aja, dia apa sih yang mau ditunjukin coba? Apa sih subhatnya apa sih? Nah, tuh kayak suaranya Bang Jibril tuh nggak terlalu kenceng. Lu Jono kenceng banget suaranya lu. Tapi bagusnya Bang Jibril, Bang Ardi gini. Kan kita Kristen nih, sama saya Kristen. Mau nggak dia nunjukin bahwa di dalam kekristenan mengatakan bahwa itu gelar? Nah gitu yang dicari gitu. Itu aja clear kan? Jangan ngemis-ngemis dari Islamik. Bukan dong. Karena ini saya ngomong sama Bang Chris Lili aja dulu deh Bang. Dia mau di sini kan. Menurut Bang Chris Lee, ini kan Bismillah, ini kan nih Bismillahirrohmanirrohim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Habis itu kita ini yang ditranslate ini apa ini yang ditranslate ini Bang? Dari atas ditranslate ke bawah. Nah, jadi Yunani diarabkan kan? Betul. Bukan. Kalian salah. Makanya sabar. Nah, jadi gimana? Begini, ya makanya gue jelasin ya. Mau nggak mau, memang kita harus belajar sejarah. Jadi gimana cara kita baca surat dari bawah ke atas? Son lu kegedean. Mak, ntar gue kecilin lagi deh. Sabar. Dikasih tahu, digedein lagi, dikasih tahu, digedein. Sekarang bisa udah diskusi kecil nggak sih? Aduh kacau. Udah peruncing aja. Enggak, dari tadi kecil loh, gue kecilin nih. Enggak, gini aja Bang Rujono supaya nggak menyinggung teman-teman Muslim. Enggak, segini kecil kan? Iya sudah. Kita peruncing aja di dalam kekristenan disebut apa kata Allah itu? Enggak, sorry, kekecilan kayaknya nggak jelas. Jadi gini.